Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalian pasti pernah mendengar tentang neraka jahanam. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa keadaan di sana sangatlah gelap, hitam, tidak ada sinar dan dipenuhi dengan cabang api, serta hewan buas. Sebenarnya, bagaimana keadaan, serta situasi yang ada di neraka jahanam itu? Untuk itu teman-teman, simak video ini sampai akhir. Dikisahkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pada suatu hari, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba, dia mendengar suatu suara. Ketika itu Rasulullah bertanya, tahukah kamu, suara apakah itu? Kemudian mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah berkata, itu adalah batu, yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan, baru sekarang inilah, batu tersebut sampai ke dasar neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan tidaklah berlebihan, bila dalam sebuah dialognya dengan Allah. Jahanam mengatakan, masih sanggup untuk memuat calon-calon penghuninya berapapun jumlah mereka, seperti firman Allah berikut. Ingatlah, hari yang kami akan bertanya kepada Jahanam. Sudahkah engkau penuh? Dan ia, Jahanam, akan menjawab, apakah ada tambahan? Quran Surat Kahf, ayat 30. Kemudian teman-teman, inilah tentang gambaran, bagaimana panasnya api neraka jahanam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti berikut. Api kalian, yang dinyalakan di dunia adalah sebagian dari 70 bagian, bila dibandingkan dengan panasnya api jahanam. Lalu para sahabat bertanya, demi Allah, yang ini saja, yang di dunia kiranya sudah mencukupi untuk menghancurkan manusia ya Rasulullah. Sahut beliau, sesungguhnya panasnya itu masih lebih panas 99 kali lagi, dari api dunia ini. Yang masing-masing panasnya dari setiap bagian yang sedemikian itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, panas api yang kamu nyalakan di dunia ini, termasuk matahari, hanyalah 1/70 dari panasnya api neraka di akhirat. Kalau sebagian kecil, api neraka, jatuh ke dunia, niscaya mendidihlah air laut karena panasnya. Hadis riwayat Muslim. Malaikat Jibril pernah memberi gambaran kepada Nabi Muhammad SAW tentang neraka jahanam. Andai kata, neraka itu dibuka selubang jarum di arah timur, maka terbakarlah penduduk bagian barat karena sangatlah hebat panasnya. Dan andai kata, pakaian ahli neraka digantungkan di antara langit dan bumi, maka matilah mereka semua, karena panasnya dari pakaian itu. Kemudian teman-teman, jika satu hasta rantai yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, diletakkan pada sebuah gunung, maka hancurlah gunung itu hingga menembus 7 bumi di bawahnya. Dan andai kata, ada seorang lelaki dari ahli neraka, yang disiksa berada di arah barat, maka sungguh akan hanguslah orang yang berada di arah timur, karena sangatlah hebat siksaannya. Sebelum para ahli neraka dihadirkan, Allah mengadakan persiapan secukupnya untuk membuat sebuah kejutan, yang akan membuat bulu roma yang mendengarkannya berdiri. Maka, Rasulullah pun bersabda seperti berikut. Malaikat Jibril datang kepadaku, dan aku berkata kepadanya, wahai Jibril, terangkanlah kepadaku sifat-sifat neraka jahanam. Kemudian Jibril berkata, sungguh, Allah Ta'ala telah menciptakan neraka, dan menyalakannya selama 1000 tahun, sehingga neraka itu menjadi berwarna merah. Kemudian menyalakannya lagi selama 1000 tahun, sehingga menjadi berwarna putih. Lalu Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun, sehingga menjadi berwarna hitam, hingga seperti malam yang gelap. Dan nyalanya tidak pernah berhenti, serta baranya tidak pernah bisa padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi pemandangan di neraka dengan sesuatu yang tidak hanya boleh dilihat, tetapi wajib didaki oleh penghuninya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakan tentang firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Aku akan membebankannya dengan pendakian yang melelahkan, yaitu gunung di dalam neraka yang wajib didaki oleh orang kafir selama 70 tahun. Demikianlah ketinggian gunung itu, hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Wailun itu adalah suatu lembah di dalam neraka jahanam. Dan dalamnya lembah itu, sejauh 40 tahun perjalanan bagi orang kafir, hingga dia dapat sampai ke dasar lembah tersebut. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Wailun itu adalah lembah yang terletak di antara dua buah gunung di dalam neraka. 40 tahun lamanya orang kafir baru bisa sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, di dalam neraka terdapat sebuah gunung yang bernama Raqabah yang dilalui orang-orang kafir. Gunung ini sungguh sangatlah hebat panasnya, sehingga bila tangan diletakkan di atasnya, maka tangan itu akan hancur, dan bila diangkat maka akan kembali seperti semula. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku sekalian, kemudian dikabarkan, tidak ada celah sedikit pun di dalam neraka yang tidak diramaikan oleh bara api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanah neraka itu terdiri dari timah hitam. Pagarnya dari tembaga, atapnya dari belerang, kayu bakarnya dari manusia dan batu. Bila api neraka itu dinyalakan, maka semua yang ada di sana menyala pula menjadi api. Menurut keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, akan dikeluarkan neraka jahanam dengan 70.000 kendali, dan tiap kendalinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Keterangan selanjutnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, neraka jahanam, pada hari kiamat nanti akan didatangkan dari bawah bumi yang ketujuh, dan di sekelilingnya dikepung 70.000 barisan malaikat. Setiap barisnya, lebih banyak daripada jumlah dua golongan jin dan manusia. Dan, mereka menarik jahanam dengan tali-tali mereka. Berdasarkan kitab Durratun Nasihin, jahanam mempunyai 4 kaki, jarak antara dua kaki tersebut adalah sejauh perjalanan 1000 tahun. Jahanam memiliki 30.000 kepala, setiap kepala mempunyai 30.000 mulut, setiap mulut mempunyai 30.000 geraham. Dari masing-masing geraham, 30.000 kali besarnya dari gunung Uhud. Dan, setiap mulut juga memiliki 2 bibir seluas dunia. Kemudian digambarkan, pada setiap bibir, terdapat rantai dari besi, dan pada setiap rantai, mempunyai 70.000 kolong. Lalu setiap kolongnya ini, nanti akan dipegang oleh para malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian jahanam inilah nantinya akan digiring ke sebelah kiri arsy. Kemudian teman-teman, untuk menambah keseraman neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Huraisi. Lalu, siapakah Huraisi itu? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kelak di hari kiamat nanti, akan keluar suatu makhluk dari neraka jahanam yang bernama Huraisi, yang dilahirkan dari sesuatu yang panjangnya sejauh antara langit dan bumi, sedangkan besarnya dari timur sampai barat. Lalu malaikat Jibril bertanya, hai Huraisi, mau kemanakah engkau, dan apa yang engkau cari? Huraisi menjawab, aku mencari 5 golongan manusia. Pertama, orang yang suka meninggalkan sholat. Kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ketiga, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian keempat adalah orang yang gemar meminum arak. Dan yang kelima adalah orang yang bercakap-cakap di masjid dalam urusan dunia. Kemudian teman-temanku sekalian, di samping Huraisi yang besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghiasi neraka dengan binatang-binatang kecil yang berukuran kecil menurut dimensi neraka. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sungguh, di neraka terdapat beberapa ular dan kalajengking sebesar leher onta. Maka mereka akan memanggut, serta menyengat salah seorang dari kamu, dengan pagutan dan sengatan yang dapat dirasakan panasnya,
selama 40 musim gugur. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku sekalian, jadi demikianlah kisah tentang dahsyatnya api neraka jahanam. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.